Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Jadi sahabat-sahabat, pada kali ini kita akan membicarakan tentang mengenal zakat dan rapat asma pada mata kuliah hukum wakaf dan zakat ini. Jadi pertemuan ketiga ini kita akan mengenal zakat dan 8 asma. Apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan zakat itu? Jadi zakat dikatakan bahwa mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai dengan perintah Allah Ta'ala kepada orang yang telah memenuhi syarat sebagaimana penerima zakat. Artinya sebenarnya yang lebih singkatnya, zakat itu adalah harta tertentu yang akan dikeluarkan atau diberikan kepada orang-orang tertentu. Itu zakat. Nah, ini landasan zakat di dalam Al-Quran. Yang pertama, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ini dalil zakat. Ambillah zakat itu sebagian dari harta mereka. Maka dengan zakat itu kita akan mensucikan orang-orang yang mengeluarkan. Jadi sebenarnya zakat yang dikeluarkan itu adalah kotoran. Dengan zakat yang kita keluarkan, maka harta itu bisa menjadi suci. Kalau fitrah itu, jiwa raga itu bisa menjadi suci. Yang kedua, landasan Al-Quran tentang zakat, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ketika kita diperintahkan zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, pasti beriringan dengan kata sholat. Sholat. Ketika Allah merintahkan kita di dalam sholat, pasti beriringan dengan zakat. Begitu juga zakat beriringan dengan sholat. Artinya apa? Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, maka juga harus memberikan kebaikan kepada sesama. Itu istilahnya hablum minallah. Oke? Hablum minannas. Oke. Maka tidak pantas orang yang hanya sekedar sholat tetapi tidak mau memikirkan umat, tidak mau memikirkan tetangganya, tidak mau memikirkan orang-orang fakir dan miskin di dekat-dekatnya. Makanya Allah perintahkan, kalau kamu sholat, kamu juga zakat. Kalau kamu zakat, kamu juga sholat. Begitu terus. Ini landasan hadisnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan terhadap zakat, Rasulullah pun juga menjelaskan itu semua. Maka bunyanul Islam itu ditegakkan atas 5 hal. Salah satunya itu adalah dengan zakat ini. Sholat ada, haji ada, puasa Ramadan juga ada. Tetapi zakat ini adalah ketika tidak ada zakat, yang lain ini akan hancur. Sholat akan hancur, ibadah-ibadah yang lain akan hancur. Begitu juga ketika tidak ada salah satu dari yang 5 ini namanya tegak. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak tegak. Oke. Fungsi dan manfaat zakat di bidang sosial, sarana untuk sosial dan persatuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, pelunak hati dan alat penyebaran Islam. Sedangkan di bidang ekonomi yang paling penting, pendorong kesejahteraan ekonomi umat. Jadi zakat itu bisa memberikan orang lain cukup terhadap kebutuhanmu. Ekonomi umat itu bisa berkembang, tapi bukan hanya untuk konsumtif, tetapi juga harus produktif. Secara psikologis dapat menyebabkan harta muzaki bertambah banyak dan subur, membersihkan diri dari sifat bakhil. Jadi orang yang bisa selalu berzakat otomatis dia tidak pernah dikatakan kikir, pelit dan demit. Nah itu ya sama orang itu.
Yang terakhir mendidik kasih sayang antar sesama, itu psikologi. Nah, siapa saja sih yang harus, yang boleh menerima zakat itu? Siapa saja yang bisa menerima zakat? Yang bisa menerima zakat di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Jadi yang berhak menerima zakat itu 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga raqib, yang keempat gharim, yang kelima mu'allaf, yang keenam sabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Nah, untuk bisa memahami apa sih sebenarnya zakat yang wajib kita keluarkan, bagaimana orang-orang yang boleh menerima zakat, mari kita tonton video berikut ini. Ini mengenal zakat dan 8 asma. Ketika dunia sudah berhenti peduli dengan kemiskinan, ada yang bilang padaku, "Sudah, urusi saja urusanmu. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain." Nuraniku tak setuju. Ada saatnya kita bertindak dan ada waktunya untuk diam. Karena kemiskinan adalah musuh dari setiap peradaban umat manusia. Di setiap masalah, pasti ada solusi. Seperti jembatan, nak. Kamu bisa menjadi penghubung kebaikan. Kamu bisa menjadi penyalur harta bagi mereka yang berhak. Kau bisa membangun peradaban dan kemandirian ekonomi lewat tanganmu. Aku pun bertekad memilih jalan ini. Mungkin aku tak mempunyai banyak harta untuk kuberikan, tapi aku punya kecerdasan, kreativitas, dan juga tekad kuat yang bisa kusalurkan. Hal ini juga berlaku untuk kalian yang peduli, karena kemiskinan adalah urusan kita. Hei, kamu sudah bayar zakat? Sebelum membayar zakat, yuk kita kenali dulu jenis-jenis zakat. Zakat terdiri dari 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan perhitungan 2,5 kg makanan pokok dari daerah bersangkutan, misalnya seperti kita, yaitu beras. Sedangkan zakat mal ialah zakat penghasilan dari profesi, perdagangan, hasil pertanian, emas, perak, tabungan, dan barang produktif seperti properti atau kendaraan yang disewakan, yang memiliki perhitungan nisab dan haulnya masing-masing. Ayo berzakat untuk bekal kita di akhirat. Tahukah kamu bahwa di dalam Al-Quran, kata-kata zakat diungkap dalam berbagai versi yang semuanya mengacu pada satu makna, yaitu mengeluarkan harta tertentu untuk orang-orang tertentu pula. Jadi, tidak semua orang bisa mendapatkan zakat ya. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir adalah orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Miskin adalah mereka yang memiliki harta tetapi hanya mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Amil, orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Riqab atau hamba sahaya. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Ghorimin adalah orang yang berhutang demi mempertahankan jiwa dan izahnya. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal atau harta dalam perjalanan menuju ketaatan kepada Allah. Jadi, selain 8 golongan tersebut, haram hukumnya diberi harta zakat ya. Jangan sampai salah memberi. Jadi, itu tentang siapa yang boleh kita berikan untuk zakat itu, dan zakat apa saja yang boleh kita keluarkan. Tadi dijelaskan ada zakat fitrah dan zakat mal. Dengan video ini mungkin bisa dipahami dengan jelasnya. Zakat itu ada 2 dan kepada siapa saja boleh diberi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Laqad yurja li jarihi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lisan melukai hati kemana obat hendak dicari, kecuali dari dirimu wahai sang kekasih hati. Jangan lupa saya Dimas, dalam ingatanmu masih ada Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.